Pak Harun, seorang kakek yang baru saja kehilangan istrinya, harus menghadapi kenyataan pahit lainnya. Rumah yang penuh kenangan bersama istrinya terbakar habis. Kehilangan ini menghancurkan hatinya. Anak dan menantunya mencoba merawatnya dengan penuh kasih. Tetapi Pak Harun merasa dirinya menjadi beban. Ia bahkan memilih untuk pergi ke panti jompo agar tidak merepotkan mereka. Namun, ketika harinya tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Anak dan menantunya memberikan kejutan yang membuat air mata Pak Harun tak berhenti mengalir. Sebuah kejutan yang tidak hanya memulihkan semangatnya, tetapi juga menyentuh hati setiap orang yang menyaksikannya. Di balik kisah kehilangan, cinta keluarga, dan pengorbanan, tersimpan pesan tentang bakti anak kepada orang tua, cinta tanpa syarat, dan bagaimana kenangan bisa hidup kembali di hati yang penuh kasih. Bersiaplah untuk terhanyut dalam kisah haru dan inspiratif ini. Di sebuah desa kecil yang terpencil, hamparan sawah membentang sejauh mata memandang, dihiasi barisan pohon kelapa yang melambai-lambai ditiup angin. Gunung di kejauhan berdiri megah, menyelimuti desa dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Desa itu seperti lukisan hidup, di mana waktu seolah berjalan lebih lambat, memberi ruang bagi kenangan untuk tumbuh dan berkembang. Di tengah suasana itu, berdiri sebuah rumah kayu sederhana di pinggir jalan desa. Rumah itu dibangun dengan tangan penuh cinta oleh Pak Harun lebih dari 4 dekade lalu, ketika ia baru menikahi Bu Siti, perempuan yang menjadi belahan jiwanya. Atap rumah yang terbuat dari genteng tanah liat tampak mulai lapuk dimakan usia, tetapi tetap kokoh. Dinding kayu jati yang memudar menunjukkan goresan-goresan kecil, saksi bisu tangan-tangan kecil anak-anak mereka yang dulu suka mencoret-coret dinding dengan krayon. Halaman depan rumah itu dihiasi dengan taman kecil, tempat Bu Siti menanam bunga mawar, melati, dan beberapa rumpun lavender yang mekar setiap musim. Aroma bunga itu selalu memenuhi udara, terutama saat pagi hari ketika embun masih menggantung di daun-daun. Di sudut taman, ada bangku kayu kecil yang sering digunakan Bu Siti untuk duduk menikmati teh pagi bersama Pak Harun, sambil memandang ke arah jalan setapak yang membawa mereka ke sawah. Pak Harun, seorang pensiunan guru, selalu memulai harinya dengan berjalan-jalan di sekitar rumah. Suara langkahnya yang tenang menyatu dengan kicauan burung dan gemerisik daun. Setelah Bu Siti pergi untuk selamanya beberapa bulan lalu, langkah-langkahnya terasa lebih lambat, lebih berat, seolah-olah kehilangan semangat yang dulu menyertainya. Ia sering berhenti di taman kecil itu, berdiri diam di antara bunga-bunga yang pernah dirawat dengan penuh cinta oleh istrinya. Setiap helai kelopak mengingatkannya pada tawa Bu Siti yang lembut, dan setiap hembusan angin seolah membawa bisikan kenangan masa lalu. Di dalam rumah, setiap sudut memiliki cerita. Ada lemari tua di ruang tamu yang penuh dengan foto keluarga. Di rak atas, sebuah album foto berwarna pudar tersimpan rapi, berisi potret-potret kebahagiaan mereka, ulang tahun anak-anak, perayaan sederhana di hari raya, hingga momen-momen biasa yang kini terasa begitu berarti. Meja makan di tengah ruang keluarga masih menjadi tempat favorit Pak Harun, meskipun kini ia duduk sendirian. Piring-piring yang digunakan adalah buatan tangan Bu Siti, dengan motif bunga melati yang ia lukis sendiri. Di malam hari, suasana rumah menjadi lebih sunyi. Hanya suara jangkrik yang terdengar di luar, menemani Pak Harun yang duduk di kursi goyang di beranda. Ia sering menatap langit yang dipenuhi bintang, mencoba menemukan kedamaian di tengah rasa kesepian yang menyelimuti. Meski demikian, rumah itu tetap menjadi tempat di mana ia merasa dekat dengan istrinya, di mana kenangan mereka tetap hidup dalam setiap dinding, setiap sudut, dan setiap detail kecil yang ada. Namun, Pak Harun tahu bahwa waktu tidak bisa diulang, dan ia harus menjalani hari-harinya tanpa kehadiran Bu Siti. Ia mencoba menjalani kehidupan seperti biasa, merawat taman, membersihkan rumah, dan menyapa tetangga yang lewat. Tapi, di dalam hatinya, ia selalu berharap bisa merasakan kembali kehangatan masa lalu, walau hanya sesaat. Desa itu menjadi saksi bisu perjalanan cinta mereka, dan rumah itu adalah monumen cinta yang tak tergantikan. Meski sederhana, rumah itu lebih dari sekadar tempat tinggal. Bagi Pak Harun, rumah itu adalah hati dan jiwa hidupnya, tempat di mana kenangan-kenangan indah bersama Bu Siti tetap berdenyut, meskipun kini hanya tinggal dia seorang diri. Pagi itu, mentari baru saja terbit, menyinari desa dengan cahayanya yang hangat. Udara terasa segar, dihiasi aroma khas embun yang menguap perlahan dari dedaunan. Pak Harun, seperti biasa, berjalan menyusuri jalan setapak menuju pasar. Di pundaknya tergantung tas kain usang yang ia gunakan untuk membawa barang belanjaan.
Langkahnya pelan, ditemani suara riuh ayam berkokok dan anak-anak yang bermain di halaman rumah mereka. Di pasar, suasana ramai. Para pedagang menawarkan dagangan dengan suara lantang, bercampur dengan tawa ibu-ibu yang sedang berbelanja. Pak Harun berhenti di lapak sayuran, memilih beberapa ikat bayam dan tomat segar. Ia berbicara singkat dengan pedagang, yang sudah menjadi temannya selama bertahun-tahun. Setelah itu, ia membeli roti dari toko kecil di sudut pasar, yang biasa ia nikmati dengan teh sore nanti. Namun, ketika ia kembali ke jalan setapak menuju rumah, sesuatu yang tak biasa mulai terlihat. Dari kejauhan, langit yang biasanya biru cerah berubah menjadi abu-abu kehitaman. Asap tebal mengepul di udara, membumbung tinggi seolah ingin menyentuh langit. Pak Harun berhenti sejenak. Matanya menyipit menatap asap itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengenali arah asal asap itu, dari rumahnya. Dengan langkah tergesa, ia berlari sejauh yang tubuh tuanya mampu. Tas kainnya terayun-ayun, hampir terjatuh. Napasnya terengah-engah ketika ia tiba di jalan desa, di mana kerumunan tetangga telah berkumpul. Rumahnya, yang selama ini menjadi tempat berlindungnya, dilalap api. Nyala api merah dan oranye menjilat-jilat, memakan setiap kayu dan genteng dengan rakus. Suara kayu yang retak dan runtuh terdengar seperti jeritan, mengiris hati Pak Harun. "Pak Harun, jangan dekat-dekat," seru seorang tetangga sambil memegangi lengan Pak Harun yang ingin mendekati rumah itu. Wajahnya penuh kekhawatiran. Beberapa orang sibuk membawa ember berisi air, berusaha memadamkan api. Tapi angin pagi yang kencang membuat api semakin sulit dijinakan. Pak Harun hanya bisa berdiri terpaku. Matanya terpaku pada kobaran api yang menghancurkan rumahnya. Kenangan-kenangan berkelebat di pikirannya. Bu Siti yang tersenyum di depan jendela. Suara tawa anak-anaknya saat bermain di ruang tamu, bahkan wangi bunga melati dari taman kecil mereka. Semua itu kini menjadi abu. "Siti?" bisiknya pelan, seolah memanggil nama istrinya untuk terakhir kalinya. Api itu akhirnya padam setelah beberapa jam. Tetapi yang tersisa hanyalah puing-puing hangus. Genteng-genteng yang hancur berserakan di tanah, dinding kayu yang dulu melindungi kini menjadi arang, dan taman kecil tempat Bu Siti menanam bunga kesayangannya kini hanya berupa tanah yang hangus dan hitam. Pak Harun berjalan perlahan mendekati puing-puing itu. Tangannya gemetar saat ia memungut sebuah benda kecil dari tanah. Sebuah vas bunga keramik. Vas itu retak, tetapi masih utuh. Ia memeluk vas itu erat. Seolah benda itu adalah satu-satunya penghubung yang tersisa dengan masa lalunya. Pak Budi mencoba berbicara dengan warga desa, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Seorang tetangga menjelaskan bahwa kebakaran itu kemungkinan besar disebabkan oleh arus pendek listrik. "Kami sudah berusaha sekuat tenaga, tapi anginnya terlalu kencang, dan apinya terlalu cepat menyebar," ujarnya dengan nada menyesal. Pak Harun duduk di teras rumah tetangganya yang sederhana, tempat ia sementara tinggal setelah kebakaran. Wajahnya penuh kelelahan, bukan hanya karena fisiknya yang menua, tetapi juga karena beban emosional yang begitu berat. Di tangannya, ia memegang vas bunga keramik yang retak, satu-satunya benda yang berhasil ia selamatkan dari rumah yang terbakar. Berita tentang kebakaran itu segera sampai ke anak-anak Pak Harun dari kejauhan, suara mobil terdengar mendekat. Pak Harun mengangkat wajahnya perlahan. Matanya menangkap bayangan mobil sedan milik Pak Budi. Mobil itu berhenti di depan rumah tetangga, dan pintunya terbuka. Ibu Rani keluar lebih dulu, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Ia berlari kecil menuju ayahnya, diikuti Pak Budi yang membawa tas besar di tangan. "Ayah!" panggil Ibu Rani dengan suara serak. Ia langsung memeluk ayahnya erat, seolah takut kehilangan. Pak Harun terdiam dalam pelukan putrinya. Matanya yang mulai berkaca-kaca menatap kosong ke depan. Ia tahu anak-anaknya datang untuknya, tetapi rasa kehilangan masih terlalu besar untuk bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Ayah, kami di sini sekarang," kata Ibu Rani sambil melepas pelukan. Ia menggenggam tangan ayahnya erat, mencoba menguatkannya. "Ayah tidak sendiri." Pak Harun tersenyum kecil, tetapi senyum itu terasa hampa. "Terima kasih, Nak," ucapnya pelan. Suaranya berat, seolah menahan emosi yang sudah lama tertahan. Pak Harun perlahan berdiri, diapit oleh Ibu Rani dan Pak Budi. Mereka berjalan bersama menuju bekas rumahnya yang kini hanya menyisakan puing-puing hitam. Aroma hangus masih terasa di udara, dan setiap langkah menuju tempat itu terasa seperti luka baru yang terbuka kembali.
Ibu Rani menatap sisa-sisa rumah masa kecilnya dengan mata berkaca-kaca. Rumah ini begitu banyak kenangan di sini, gumamnya dengan suara bergetar. Ia memejamkan mata, mencoba menahan air mata yang menggenang. Pak Harun, yang berdiri di sampingnya, hanya menunduk. Semua sudah habis. Nak, apa yang kita bangun selama puluhan tahun hilang begitu saja. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan, tetapi penuh dengan rasa pedih yang mendalam. Pak Budi mencoba menenangkan mereka. Pak, Bu, ini memang berat. Tapi yang penting ayah selamat. Kita bisa membangun kembali, bersama-sama. Pak Harun mengangguk pelan. Tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa membangun rumah fisik bukanlah solusi untuk luka di hatinya. Yang ia kehilangan bukan hanya bangunan, tetapi kenangan hidup yang tak tergantikan. Ibu Rani menatap ayahnya dengan penuh kasih. Ayah, ikut kami ke kota. Ayah tinggal bersama kami. Kami tidak ingin ayah sendirian di sini, katanya dengan lembut. Pak Harun menghela napas panjang. Ia tahu bahwa anak-anaknya tulus dalam niat mereka. Terima kasih, Rani, Budi. Kalian sudah sangat baik kepada ayah. Ayah akan ikut kalian, tapi hati ayah masih tertinggal di sini. Ibu Rani menggenggam tangan ayahnya lebih erat. Ayah, tidak apa-apa. Yang penting ayah bersama kami. Rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi di mana keluarga ada. Pak Harun mengangguk kecil, tetapi hatinya tetap terasa berat sambil duduk di beranda, memandangi langit. Ia merenungkan hidupnya yang telah berubah drastis dalam waktu singkat. Ia tahu bahwa ia akan meninggalkan desa ini, tetapi ia juga tahu bahwa sebagian dari dirinya akan selalu tetap tinggal di sana, bersama kenangan yang pernah ia bangun bersama Bu Siti. Pak Harun tiba di rumah anaknya, Ibu Rani, pada sore hari yang mendung. Rumah itu berdiri megah di salah satu kawasan padat di kota, jauh berbeda dari suasana desa yang penuh ketenangan. Dinding rumah beton dengan cat putih bersih, lantai keramik mengilap, dan pagar tinggi memberikan kesan modern dan nyaman. Namun, bagi Pak Harun, rumah ini terasa asing. Tidak ada aroma tanah basah, tidak ada suara jangkrik yang biasa menemani malamnya di desa. Ketika Pak Harun melangkah masuk, Ibu Rani menyambut dengan senyuman hangat. Ayah, ini kamar ayah, katanya sambil membuka pintu sebuah kamar di lantai bawah. Kamar itu luas, dilengkapi tempat tidur empuk dengan spray berwarna biru, meja kecil di sudut, dan lemari pakaian yang masih kosong. Di atas meja, ada bingkai foto Bu Siti yang berhasil diselamatkan dari kebakaran, bersama vas keramik retak yang juga menjadi salah satu barang yang tersisa. Pak Harun mengangguk pelan. Terima kasih, Nak, ujarnya, meskipun hatinya terasa berat. Ia melangkah masuk, duduk di tepi tempat tidur, dan memandangi foto Bu Siti. Sejenak, ia merasa hampa. Semua fasilitas di kamar itu tampak sempurna, tetapi tidak ada jejak kehidupan yang pernah ia jalani bersama istrinya. Hari-hari pertama di rumah Ibu Rani terasa aneh bagi Pak Harun. Di pagi hari, ia bangun lebih awal, seperti kebiasaannya di desa. Namun, rumah itu sunyi. Ibu Rani dan suaminya, Pak Budi, sudah berangkat kerja, dan cucu-cucunya sibuk di sekolah. Ia duduk di ruang tamu yang rapi dan luas, ditemani suara mesin pendingin udara yang berdesir lembut, tetapi tidak ada suara alam yang biasa menenangkannya. Pak Harun mencoba mengisi waktu dengan membaca buku yang dibawanya dari desa. Namun, setiap kali ia membuka halaman, pikirannya melayang ke rumah lamanya, ke taman kecil, ke jendela tempat Bu Siti sering berdiri, dan ke ruang makan di mana mereka biasa menikmati sarapan bersama. Ketika Ibu Rani pulang dari kantor, ia selalu menyapa ayahnya dengan penuh perhatian. Ayah, bagaimana hari ini? Ada yang kurang? Apa ayah ingin jalan-jalan di sekitar sini? Tanyanya dengan senyuman. Pak Harun hanya menggeleng, tersenyum kecil untuk menenangkan putrinya. Namun, di dalam hatinya, ia merasa hampa. Pak Harun sesekali keluar rumah untuk menghirup udara segar, tetapi suasana kota membuatnya bingung. Jalanan dipenuhi suara kendaraan, klakson yang tiada henti, dan orang-orang yang berjalan terburu-buru. Ia merasa tersesat di tengah keramaian. Di desa, setiap orang saling mengenal dan menyapa, tetapi di sini, orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing, seolah-olah dunia di sekitarnya tidak ada. Suatu hari, Pak Harun mencoba berjalan ke taman kota yang tidak jauh dari rumah. Ibu Rani mengatakan bahwa taman itu hijau dan tenang, tempat yang cocok untuk bersantai.
Namun, ketika ia sampai di sana, taman itu penuh dengan anak-anak yang berlari-lari dan orang-orang yang bermain sepatu roda. Pak Harun duduk di bangku taman, tetapi keramaian itu justru membuatnya merasa semakin kesepian. Tidak ada bunga mawar seperti di tamannya dulu, tidak ada suara burung yang ia kenal. Perlahan, kesedihan mulai menggerogoti semangat Pak Harun. Ia merasa seperti pohon tua yang dicabut dari tanahnya. Meskipun Ibu Rani dan Pak Budi berusaha keras untuk membuatnya nyaman, ia merasa seperti beban. Ia tidak ingin merepotkan anak-anaknya, yang sudah cukup sibuk dengan pekerjaan dan kehidupan mereka. Kesehatannya mulai menurun. Pak Harun lebih sering termenung di kamar, menatap foto Bu Siti yang tergantung di dinding. Selera makannya berkurang, dan tidurnya tidak nyenyak. Ketika Ibu Rani mencoba membujuknya untuk berbicara, ia hanya tersenyum dan berkata, "Ayah baik-baik saja, Nak." Namun, Ibu Rani tahu ayahnya sedang tidak baik-baik saja. Setiap kali ia melihat ayahnya duduk sendirian di ruang tamu, tatapannya kosong, seolah-olah pikirannya melayang jauh. Pak Budi juga mencoba mengajak Pak Harun berbicara tentang hobi atau kegiatan baru, tetapi usahanya sering berakhir dengan percakapan singkat yang tidak berarti. Meskipun sulit, Pak Harun mencoba menyesuaikan diri. Ia mulai membantu Ibu Rani di dapur, memotong sayuran atau membuat teh untuk sore hari. Namun, dapur modern dengan kompor listrik dan oven digital membuatnya merasa kikuk. Ia sering merasa tidak berguna, karena tidak ada yang bisa ia lakukan dengan cara yang biasa ia lakukan di desa. Cucu-cucunya juga berusaha mendekati Pak Harun. Mereka menunjukkan permainan di ponsel mereka, atau mengajaknya menonton film animasi di ruang keluarga. Pak Harun tersenyum melihat usaha mereka, tetapi ia tidak bisa sepenuhnya menikmati kegiatan itu. Hatinya masih tertambat pada kenangan di desa, di rumah kecil yang kini hanya tinggal abu. Setiap malam, sebelum tidur, Pak Harun duduk di kursi kecil di dekat jendela kamarnya. Ia menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan, memikirkan hidupnya yang telah berubah begitu drastis. Ia merasa kehilangan identitasnya, kehilangan tempat di mana ia merasa menjadi dirinya sendiri. "Apa aku salah telah datang ke sini?" pikirnya dalam hati. Namun, ia juga tahu bahwa anak-anaknya mencintainya dan hanya ingin yang terbaik untuknya. Ia tidak ingin menyakiti mereka, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan kerinduan yang terus membakar hatinya. Malam itu, hujan turun dengan deras. Rintik air menetes dari atap rumah, menciptakan irama lembut yang biasanya menenangkan, tetapi tidak untuk Pak Harun. Ia duduk di ruang tamu rumah Ibu Rani, ditemani lampu kecil yang memancarkan cahaya temaram. Di meja di depannya, secangkir teh hangat yang dibuatkan cucunya sudah dingin, tak tersentuh. Pak Harun memandangi jendela yang berembun, pikirannya melayang-layang dalam keheningan. Ibu Rani dan Pak Budi duduk di sofa seberang, wajah mereka tegang. Mereka tahu bahwa ayah mereka akan mengatakan sesuatu yang penting, sesuatu yang sudah ia pendam sejak beberapa waktu lalu. Pak Harun menggenggam foto Bu Siti yang selalu ia bawa kemana-mana. Tangannya gemetar ketika ia akhirnya membuka suara. "Rani, Budi," ujarnya dengan suara pelan tetapi tegas. Ayah sudah memikirkan ini berulang kali. Ayah merasa, mungkin sudah saatnya ayah pindah ke panti jompo. Ucapan itu seperti petir di tengah malam. Ibu Rani menatap ayahnya dengan mata membelalak. Sementara Pak Budi terdiam, berusaha mencerna kata-kata itu. "Ayah, kenapa bicara seperti itu?" tanya Ibu Rani, suaranya bergetar. "Ayah tidak merepotkan kami. Kami ingin ayah tetap tinggal di sini, bersama kami." Pak Harun menggeleng pelan, pandangannya tertunduk. "Ayah tahu kalian mencintai ayah. Ayah tahu kalian sudah berusaha keras membuat ayah nyaman. Tapi ayah merasa, ayah menjadi beban. Rumah ini begitu berbeda dari apa yang ayah kenal. Ayah merasa tersesat di sini, Rani." Ibu Rani tidak bisa menahan tangisnya. Ia menggenggam tangan ayahnya erat, seolah-olah takut kehilangan lagi. "Ayah, jangan bicara seperti itu. Kami keluarga, ayah tidak pernah jadi beban. Kami hanya ingin ayah bahagia." Pak Harun menatap putrinya dengan mata penuh kasih, tetapi juga dengan kesedihan yang mendalam. "Nak, ayah tahu kalian ingin yang terbaik untuk ayah. Tapi ayah juga tahu ayah harus membuat keputusan ini, agar kalian tidak terus merasa khawatir. Di panti, ayah mungkin bisa menemukan teman-teman seusia ayah, berbagi cerita, dan mungkin belajar menerima hidup seperti apa adanya sekarang."
Pak Budi yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. "Pak, kalau memang ini keputusan ayah, kami akan menghormatinya. Tapi tolong beri kami waktu untuk mencoba cara lain. Mungkin ada solusi yang lebih baik daripada ayah harus pergi ke panti." Pak Harun mengangguk pelan. Ia memahami kekhawatiran anak-anaknya, tetapi ia juga tahu bahwa keputusan ini adalah cara terbaik untuk meringankan hati mereka, sekaligus memberikan ruang baginya untuk menemukan kedamaian. Meski demikian, malam itu dipenuhi oleh perasaan campur aduk. Tidak ada yang benar-benar bahagia, tetapi ada kesadaran bahwa setiap orang berusaha melakukan yang terbaik untuk orang lain. Setelah percakapan itu, suasana rumah berubah. Ibu Rani dan Pak Budi semakin sering menghabiskan waktu dengan Pak Harun, mencoba membuatnya merasa dihargai. Mereka mengajaknya ke taman kota, memasak makanan favoritnya, dan melibatkan cucu-cucunya untuk bermain bersama kakek mereka. Namun, meski semua itu membuat suasana lebih hangat, Pak Harun tetap merasa bahwa tempatnya bukan di sini. Ia mulai membicarakan rencana pindah ke panti jompo dengan serius. Ia meminta Ibu Rani untuk membantu mencari panti yang nyaman, tempat di mana ia bisa merasa di rumah. Meskipun hatinya berat, Ibu Rani akhirnya membantu, berharap bahwa mungkin di sana ayahnya bisa menemukan kedamaian yang ia cari. Malam sebelum hari yang dijanjikan, suasana rumah penuh keheningan. Ibu Rani duduk di ruang tamu, memandang koper kecil yang telah disiapkan ayahnya. Di dalam koper itu, ada beberapa pakaian, foto keluarga, dan vas bunga kesayangan Bu Siti. Bagi Pak Harun, itu adalah benda-benda yang paling berarti, yang ingin ia bawa kemanapun. Pak Harun masuk ke ruang tamu dan duduk di samping putrinya. "Rani, terima kasih untuk semuanya," katanya lembut. "Ayah tahu ini tidak mudah untukmu, tapi ayah merasa ini adalah langkah yang harus ayah ambil." Ibu Rani hanya mengangguk sambil menahan air mata. Ia tidak ingin ayahnya melihat betapa berat hatinya melepaskan orang yang paling ia cintai. Ia menggenggam tangan ayahnya, mencoba mengalirkan kekuatan yang ia sendiri tidak yakin masih ia miliki. Pagi itu, udara kota terasa lebih dingin dari biasanya. Pak Harun duduk di kursi belakang mobil Pak Budi, mengenakan baju batik coklat yang rapi dan peci hitam yang sudah lama menjadi andalannya di acara-acara penting. Di sampingnya, sebuah koper kecil berisi barang-barang pribadinya terletak dengan tenang. Perjalanan ini terasa seperti langkah terakhir menuju sesuatu yang tidak pasti. Sebuah awal baru yang sekaligus menandai perpisahan dengan masa lalunya. Pak Harun menatap keluar jendela, memandangi jalanan kota yang mulai ramai oleh aktivitas pagi. Ia tidak berbicara banyak sepanjang perjalanan. Ibu Rani, yang duduk di depan bersama Pak Budi, sesekali melirik ayahnya melalui kaca spion. Hatinya terasa berat, tetapi ia mencoba tersenyum setiap kali Pak Harun menangkap tatapannya. "Jauh lagi, Budi?" tanya Pak Harun dengan suara pelan. "Tidak lama lagi, Pak," jawab Pak Budi sambil tersenyum. "Ayah pasti suka tempat ini." Pak Harun mengangguk kecil, meski pikirannya dipenuhi keraguan. Ia tidak pernah membayangkan harus meninggalkan keluarga dan tinggal di tempat asing di usia senjanya. Tapi ia tahu, keputusan ini adalah demi kebaikan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang kayu besar yang dicat putih. Di belakangnya, terlihat sebuah rumah bergaya klasik dengan dinding yang kokoh, dihiasi jendela-jendela besar. Pak Harun mengernyitkan alis, merasa tempat ini terlalu familiar. Hatinya mulai berdebar. Ketika ia keluar dari mobil, langkahnya terhenti. Di hadapannya, berdiri rumah lamanya, rumah yang pernah ia tinggali bersama Bu Siti. Namun, rumah itu tampak berbeda. Dinding kayunya yang dulu kusam kini tampak segar dengan cat baru. Atap gentengnya yang hangus akibat kebakaran telah diganti dengan yang baru. Bahkan taman kecil di depan rumah tampak hidup kembali, dipenuhi bunga mawar, melati, dan lavender yang bermekaran. "Ayah, ini rumah ayah," ujar Ibu Rani dengan senyuman. Matanya berkaca-kaca, penuh emosi. Pak Harun terdiam. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Ia melangkah pelan, mendekati rumah itu dengan langkah gemetar. Tangannya menyentuh pintu kayu yang baru dipasang, tetapi tetap mempertahankan pola ukiran tradisional yang sama dengan pintu lamanya. Ia menoleh ke arah Ibu Rani dan Pak Budi, seolah meminta kepastian. "Kami merenovasi rumah ini, Ayah," kata Pak Budi sambil tersenyum. "Kami tahu ayah tidak bisa melupakan tempat ini.
Jadi kami ingin memberikan rumah ini kembali kepada ayah. Bukan hanya untuk ayah, tapi juga untuk kenangan kita semua. Dengan hati-hati, Pak Harun membuka pintu. Udara segar dari dalam rumah menyambutnya, membawa aroma kayu baru yang bercampur dengan wangi mawar dari taman. Di dalam, suasana rumah itu terasa seperti dulu. Foto-foto keluarga tergantung rapi di dinding ruang tamu, mengingatkan Pak Harun pada momen-momen bahagia yang pernah mereka lalui. Meja makan kayu yang dulu mereka gunakan kini berdiri di tengah ruang makan, diperbaiki dan dipoles hingga terlihat seperti baru. Pak Harun melangkah ke ruang tamu dan melihat vas bunga kesayangan Bu Siti yang berhasil diselamatkan dari kebakaran, diletakkan di meja kecil di sudut ruangan. Di sebelahnya, ada sebuah bingkai foto besar yang berisi potret keluarga mereka, diambil bertahun-tahun lalu ketika semua masih tinggal di rumah ini. Air mata mulai mengalir di pipi Pak Harun. "Terima kasih, Nak, terima kasih," bisiknya. Suaranya penuh dengan haru. Ia merasakan kehangatan yang sudah lama hilang, kembali memenuhi hatinya. Pak Harun berjalan keluar menuju taman kecil di depan rumah. Ia melihat bangku kayu yang sudah diperbaiki, tempat di mana ia dan Bu Siti biasa duduk menikmati teh sore. Taman itu penuh dengan warna, bunga mawar yang bermekaran, melati yang harum, dan lavender yang tertata rapi. Sebuah papan kecil tertancap di salah satu sudut taman, bertuliskan, "Taman Bu Siti untuk kenangan dan cinta." "Ayah, kami menanam bunga-bunga ini bersama cucu-cucu ayah," kata Ibu Rani sambil menunjuk taman. "Kami ingin taman ini tetap hidup, seperti kenangan ayah dan ibu." Pak Harun duduk di bangku kayu itu, tangannya menyentuh permukaan bangku yang halus. Ia memandang taman itu dengan mata penuh rasa syukur. Angin sepa-sepa berhembus, membawa aroma bunga yang mengingatkannya pada masa lalu yang indah. Dalam hatinya, ia merasa bahwa Bu Siti juga tersenyum dari tempatnya kini. Hari-hari Pak Harun di rumah itu menjadi babak baru dalam hidupnya. Meski kesedihan atas kehilangan Bu Siti masih ada, ia merasa dikelilingi oleh cinta dari anak-anak dan cucu-cucunya. Ibu Rani dan Pak Budi sering datang berkunjung, membawa cucu-cucu mereka untuk bermain di taman. Setiap sore, mereka duduk bersama di teras, berbagi cerita dan tawa. Pak Harun juga mulai menanam bunga-bunga baru di taman, menghidupkan kembali tradisi yang dulu ia dan Bu Siti lakukan bersama. Setiap kali ia melihat bunga bermekaran, ia merasa bahwa kenangan bersama istrinya tetap hidup, menjadi bagian dari dirinya yang tidak akan pernah hilang. Matahari sore mulai tenggelam di balik perbukitan yang mengelilingi desa. Langit berubah warna menjadi jingga keemasan, memberikan suasana damai yang menyelimuti rumah Pak Harun. Ia duduk di bangku kayu di taman kecil yang telah hidup kembali, dikelilingi bunga-bunga mawar, melati, dan lavender yang bermekaran. Udara dipenuhi aroma bunga yang mengingatkan pada masa-masa indah bersama Bu Siti. Di tangannya, ia memegang secangkir teh hangat yang dibuat oleh cucunya. Asap tipis mengepul dari cangkir itu, seolah menari bersama angin sore. Di sebelahnya, cucunya yang masih kecil duduk sambil menggambar bunga-bunga di taman. Sesekali bertanya pada Pak Harun, "Kakek, bunga ini namanya apa?" Pak Harun menjawab dengan sabar. Senyumnya penuh kasih. Di ruang tamu, Ibu Rani dan Pak Budi sedang berbicara pelan sambil mempersiapkan makan malam. Foto keluarga tergantung di dinding, menjadi saksi cinta dan kebersamaan yang tak tergantikan. Suara tawa cucu-cucunya yang lain terdengar dari dalam rumah, memenuhi udara dengan kebahagiaan. Pak Harun memandang taman kecil itu dengan tatapan penuh rasa syukur. Di setiap bunga yang bermekaran, ia melihat bayangan Bu Siti, wanita yang menjadi belahan jiwanya selama puluhan tahun. Kenangan mereka tidak lagi terasa menyakitkan, tetapi justru menjadi kekuatan yang memberinya semangat untuk terus hidup. Ia menyadari bahwa meskipun Bu Siti telah tiada, cinta mereka tetap hidup, mengalir melalui setiap sudut rumah ini, melalui anak-anak dan cucu-cucunya. Ia membelai vas bunga keramik yang ada di mejanya, barang terakhir yang ia selamatkan dari kebakaran. Meski retak, vas itu tetap kokoh, seperti dirinya yang belajar bangkit dari rasa kehilangan. Retak pada vas itu adalah simbol perjalanan hidupnya, penuh dengan ujian, tetapi tetap utuh karena cinta yang mengikatnya dengan keluarga. Setelah makan malam bersama, Pak Harun duduk di beranda rumah. Langit malam bertabur bintang, sama seperti yang biasa ia nikmati bersama Bu Siti dulu. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan kehadiran istrinya dalam keheningan malam. "Aku tahu kamu selalu ada di sini, Bu," bisiknya pelan sambil tersenyum.
Terima kasih telah memberikan aku kehidupan yang penuh cinta. Ibu Rani mendekat, membawa selimut untuk ayahnya. Ayah, ayo masuk. Udara malam mulai dingin. Pak Harun membuka matanya dan tersenyum pada putrinya. Sebentar lagi, Nak, ayah hanya ingin menikmati malam ini sedikit lebih lama. Ibu Rani mengangguk, duduk di samping ayahnya. Mereka berdua memandang langit malam bersama, berbagi momen tenang yang penuh dengan rasa syukur dan cinta. Bagi mereka cinta keluarga adalah akar yang menguatkan kita, meskipun badai kehidupan datang menghantam. Cerita Pak Harun mengajarkan bahwa kehilangan adalah bagian dari perjalanan hidup, tetapi cinta yang tulus mampu membangun kembali apa yang hancur. Pak Harun menemukan bahwa kenangan bukanlah beban, tetapi hadiah yang mengingatkan kita pada arti hidup yang sesungguhnya. Rumah, bagi Pak Harun, bukan hanya sekadar bangunan fisik, tetapi tempat di mana cinta, kenangan, dan harapan saling bertautan. Rumah adalah hati yang penuh kasih, tempat di mana keluarga berkumpul dan cinta abadi hidup. Pak Harun menghirup napas dalam-dalam, menikmati kesegaran malam yang membawa kedamaian. Dengan langkah pasti, ia bangkit dan masuk ke dalam rumah yang kini terasa seperti rumah yang dulu ia kenal. Di ruang tamu, ia melihat wajah-wajah keluarga yang tersenyum kepadanya, dan untuk pertama kalinya sejak kepergian Bu Siti, hatinya merasa benar-benar damai. Di taman kecil yang masih bermekaran, bulan bersinar terang, seolah memberkati cinta yang terus hidup dalam rumah itu. Pak Harun tahu, ini bukan hanya akhir dari cerita, tetapi juga awal dari perjalanan baru, di mana kenangan dan cinta menjadi pemandu langkahnya menuju hari-hari yang lebih bahagia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.